what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana kali ini gue bakal membawakan suatu film yang cukup beradrenalin pisan dan akan membuat mental anda meronta-ronta. Tidak lain dan tidak bukan, film itu berjudul Mortal Kombat tahun 2021. Tidak lupa juga film ini akan merubah anda yang awalnya hanya pengecut, loser, dan masih biasa saja menjadi psikopat. Tapi janganlah kalian membacoki orang yang tidak berdosa, dikarenakan orang yang tidak berdosa hanyalah orang baik-baik saja. Oh iya, BTW di dalam film ini ada salah satu artis Indonesia yang bernama Jota Slim dan menjadi pemeran villain di dalam film kali ini. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja Bang Editor intro skuy. Scene dimulai di tahun 1617, di mana kita diperlihatkan kediaman Hanzo Hazashi yang merupakan salah satu pesamurai yang terkuat di bumi. Tidak lupa juga Hanzo Hazashi ini memiliki 2 ekor anak, yang satu ini dan yang satu lagi masih balita. Lalu ia pun lanjut bekerja untuk mengambil air di sumur. Sementara itu, istri dan anak-anaknya Hanzo yang berada di dalam rumah kedatangan tamu berupa Sub-Zero dengan pasukannya, di mana Sub-Zero bersama pasukannya mencari Hanzo Hazashi dikarenakan Hanzo Hazashi yang sudah terpilih untuk menjadi petarung dari bumi. Jadi itu orang yang terpilih untuk melindungi bumi pasti ada tanda naganya. Dengan cepat, istri Hanzo Hazashi langsung menyembunyikan salah satu anaknya. Sesaat Sub-Zero masuk, ia pun langsung menanyakan di mana keberadaan Hanzo Hazashi. Tapi istrinya tidak mau menjawab hal itu hingga pada akhirnya mereka berdua pun dibunuh. Hanzo Hazashi yang mendengar teriakan istrinya, ia pun langsung berlari untuk menghampiri tempat TKP tersebut. Akan tetapi, ia ini telat dikarenakan istri dan juga anaknya sudah mati membeku. Lalu pasukan Sub-Zero yang masih berada di sana melihat keberadaan Hanzo Hazashi dan bergegas untuk membunuhnya. Mereka semua yang belum selevel dengan Hanzo Hazashi pun bisa membunuh mereka semua dengan sangat amat easy. Hingga pada akhirnya tersisalah Sub-Zero dengan Hanzo Hazashi yang berada di sana dan mereka langsung buy one. Lalu Sub-Zero langsung mengambil kunai Hanzo Hazashi dan langsung menusukkannya tepat di bahunya. Hanzo Hazashi yang sudah tidak kuat menahan luka-lukanya, pada akhirnya ia pun sekarat dan Sub-Zero langsung meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Hanzo Hazashi ini mendengar suara tangisan anaknya, lalu ia bergegas untuk menghampiri anaknya. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba ada api yang melahap tubuhnya dan ia pun langsung koit. Setelah kematian Hanzo Hazashi, tiba-tiba muncullah salah satu orang yang berteleportasi dengan menggunakan kekuatan petir. Lalu ia ini melihat kunai milik Hanzo Hazashi dan menyimpannya. Tidak lupa juga ia ini mengambil anaknya Hanzo Hazashi yang sendiri di sana lalu teleportasi pergi dari tempat tersebut. Dan film Mortal Kombat pun dimulai. Setelah hal itu, scene pun langsung berganti ke karakter utama di dalam film ini yang bernama Claw, di mana si Claw ini merupakan salah satu pegulat amatir. Tiba-tiba namanya Claw pun dipanggil untuk melawan salah satu orang yang bernama Ramirez. Hingga pada akhirnya Claw pun langsung baku hantam dengan Ramirez dengan percaya diri. Claw yang seharusnya sudah menang, akan tetapi ia ini melakukan sedikit blunder hingga pada akhirnya ia di comeback. Dan berujung dengan si Claw ini yang sudah dipiting lalu ia menyerah. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ramirez. Sementara itu kita beralih kepada Sub-Zero yang berada di Old World, di mana Sub-Zero diperintahkan untuk membunuh semua pejuang bumi agar bumi tidak memiliki pejuang dan bumi akan kalah. Dan juga bosnya Sub-Zero mengatakan kepada Sub-Zero bahwasannya ada ramalan yang akan mengatakan bahwasannya kita akan kalah dengan keturunan Hanzo Hazashi. Sub-Zero yang mendengar hal itu, ia pun sontas tak percaya dikarenakan ia yang sudah membunuh keturunan Hanzo berabad-abad yang lalu. Sementara di bumi kita diperlihatkan Claw yang sedang mengaca, akan tetapi ia mendapat sedikit pandangan tentang si Hanzo. Lalu ia menghiraukan hal tersebut dan langsung pergi untuk menghampiri sang anak. Tiba-tiba ada salah satu orang yang menghampiri si Claw, di mana orang ini berkata bahwasannya tanda lahir Claw itu unik. Lalu mereka berdua pun berkenalan dan kita bisa mengetahui bahwasannya nama orang itu adalah Jack. Tidak lupa juga si Jack ini memperingati si Claw untuk berhati-hati di jalan. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan si Claw ini yang sedang makan bersama keluarganya. Dan ternyata aktivitas mereka ini sudah dipantau oleh Jack yang berada di dalam mobil. Tiba-tiba hal aneh pun terjadi di mana banyak salju yang muncul. Akan tetapi salju itu bukanlah salju biasa, melainkan salju yang aneh. Ternyata semua ini adalah perbuatan Sub-Zero.
di mana Sub-Zero langsung menyerang mereka semua dengan sangat amat brutal. Untungnya di sana ada Jack yang datang membantu. Mereka semua pun disuruh naik mobil oleh si Jack dan pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam mobil si Jack pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tuh sebenarnya Sub-Zero ini mengincar semua orang yang memiliki tanda naga, di mana tanda naga ini menandakan bahwasannya mereka sudah terpilih untuk bertarung membela bumi. Dan di sana juga kita diperlihatkan bahwasannya si Jack juga memiliki tanda naga yang sama. Tiba-tiba Sub-Zero pun muncul di depan mobil mereka hingga pada akhirnya Jack pun turun untuk melawan Sub-Zero. Tapi sebelum itu si Jack ini memerintahkan si Claw untuk membawa keluarganya ke tempat yang paling aman jikalau keluarganya tidak mau masuk kantong mayat. Dan juga si Jack yang mengarahkan si Claw untuk pergi ke Indiana tepatnya menemui Sonya Blades. Pada akhirnya Claw pun pergi bersama keluarganya. Sementara si Jack sedang mencari Sub-Zero yang berada di dalam sana. Tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan kedatangan Sub-Zero lalu menembaknya beruntun. Akan tetapi Sub-Zero yang emang OP bisa melambatkan peluru tersebut hingga kita bisa berteriak, "Wow, amazing." Tidak sampai di situ saja di mana Sub-Zero dengan muka tidak berdosanya langsung menghancurkan kedua tangannya si Jack. Dan finishing dari Sub-Zero sendiri hanya menoelnya begitu saja hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya Sub-Zero sangat amat OP. Sementara itu kalau yang berada di rumah, ia ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya dikarenakan ia yang tidak mau melibatkan keluarganya. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Outworld atau dunia di luar bumi, di mana di sana kita diperlihatkan Milena, anak buah dari Sangse. Sangse sendiri adalah penguasa dari Outworld dan ia jugalah yang menyuruh Sub-Zero di awal scene tadi untuk membunuh petarung dari bumi. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Claw yang sudah sampai di tempat tujuannya dan ia bertemu dengan Sonya. Lalu Sonya pun langsung membawa Claw ke markasnya. Claw pun bertanya kepada Sonya apakah Sonya memiliki tanda naga, akan tetapi Sonya tidak memiliki tanda naga. Dan tidak lupa juga Sonya ini menjelaskan tentang tanda naga yang bisa disebut juga sebagai panggilan untuk membela bumi di Mortal Kombat. Di mana di sana juga ada tahanan mereka yang bernama Keno, di mana si Keno ini merupakan salah satu orang yang memiliki tanda naga akan tetapi ia kriminal. Tiba-tiba lampu pun mati dan masing-masing dari mereka diserang oleh monster tak terlihat. Dan yang paling rewas adalah Keno, di mana Keno yang terikat tidak bisa berbuat apa-apa selain memasrahkan dirinya yang dicabik oleh monster begitu saja. Dan tidak sampai di situ, di mana Sonya yang sedang melempar pisau ke arah monster itu malahan melenceng dan mengenai kaki si Keno. Lalu Keno yang sudah terkapar tanpa disengaja ia melihat cairan yang dikeluarkan dari monster itu, di mana cairan itu untungnya dapat membuka ikatan si Keno hingga pada akhirnya Keno pun join bersama yang lain untuk membunuh monster itu. Di mana si Keno langsung mengambil suar dan langsung menusukkannya ke monster tersebut hingga si monster ini langsung menunjukkan jati dirinya. Keno yang emang dasarnya barbar dan ia langsung one by one dengan monster tersebut. Sonya pun tidak tinggal diam, di mana ia membantu si Keno dengan menusukkan pisau tepat ke arah dada si monster itu. Keno pun langsung menarik pisau tersebut dan langsung memasukkan tangannya lalu menarik paksa jantungnya hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Keno ini merupakan psikopat. Setelah insiden itu, Keno pun menyadari bahwasannya mereka akan pergi ke kuil Raiden. Keno pun mengatakan kepada mereka semua bahwasannya ia tahu tempat keberadaan lokasi kuil Raiden dan ia meminta imbalan jikalau mereka mau diantarkan. Dan mengejutkannya, Sonya pun langsung berkata bahwasannya ia akan membayar 2 juta US dollar atau setara 29 miliar rupiah. Keno pun menolak hal tersebut dan ia berkata bahwasannya ia minta 3 juta US dollar. Tanpa disangka, Sonya pun langsung menerima tawaran tersebut. Lalu scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan mereka semua yang sedang OTW dengan menggunakan pesawat pergi ke kuil Raiden. Tiba-tiba Claw pun mendapatkan ingatan tentang si Hanzo kembali. Sesaat si Claw ini tersadar, ternyata mereka ini sudah hampir sampai di kuil Raiden tapi tidak ada landasan untuk mendarat. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk terjun dari pesawat tersebut. Setibanya di bawah, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kakinya, di mana perjalanan mereka yang cukup sangat amat jauh dan juga melelahkan hingga sampailah mereka ini bertemu dengan Liu Kang. Di mana Liu Kang ini berasal dari Shaolin Order of the Light dan ia juga merupakan salah satu pejuang seperti mereka semua. Tidak cukup sampai di situ saja, di mana Liu Kang ini memiliki kekuatan api. Setelah hal tersebut, Liu Kang pun langsung mengantarkan mereka semua menuju kuil Raiden. Hingga pada akhirnya mereka semua pun tiba di kuil Raiden, di mana di sana mereka semua pun diperlihatkan tentang sejarah pertarungan Mortal Kombat. Setelah melihat semua sejarah, mereka pun dibawa ke salah satu ruangan dan di ruangan tersebut ternyata ada si Jack. Akan tetapi si Jack ini tidak sadarkan diri dan ia juga kehilangan kedua tangannya. Lalu mereka semua pun dibawa untuk menghadap Tuan Raiden. Dan ternyata Tuan Raiden ini merupakan orang yang berada di awal scene tadi yang menyelamatkan anaknya Hanzo Hazashi. Di sana Raiden ini berkata kepada mereka semua bahwasannya mereka semua tidak sesuai kriteria. Dan juga para musuh sudah mendapatkan 9 kemenangan jikalau mereka kalah sekali lagi, Outworld akan menginvasi bumi dan juga memperbudak para manusia. Sementara itu kita diperlihatkan di luar di mana Liu Kang ini sedang meditasi. Akan tetapi muncullah Sub-Zero hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertarung.
Liu Kang yang sudah tidak sebanding dengan Sub-Zero, ia pun pengen ditusukkan oleh Sub-Zero, tapi muncullah orang dengan menggunakan topi, di mana orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan topi bernama Kong Lu. Tiba-tiba Sang-se pun ada di sana bersama juga dengan Milena, hingga hal itu mengakibatkan terjadinya ketegangan di antara kedua belah pihak, tapi yang paling enjoy adalah Keno. Sub-Zero pun sudah berancang-ancang untuk menyerang mereka, akan tetapi ada pelindung yang dibuat oleh Raiden. Hal itu sontas membuat Sang-se geram dikarenakan ia yang tidak bisa masuk ke dalam dan membunuh mereka semua. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur dan kembali ke dunia luar, yaitu Outworld. Setelah hal itu kita beralih kepada Chloe yang sedang dilatih untuk mengeluarkan kekuatannya. Lalu Sonya yang ingin ikut berlatih, akan tetapi ia tidak diizinkan dikarenakan ia yang tidak memiliki tanda naga. Hal itu membuat si Sonya ini kesal dan ia memutuskan untuk melihat Jack saja. Tak lama setelah itu Jack yang sudah terbangun, ia ini syok dikarenakan tangannya yang sudah digantikan dengan robot. Dan Sonya ada di sana untuk menenangkan si Jack. Sementara itu si Chloe ini mendapatkan luka setelah mendapatkan lemparan topi dari si Law. Dan si Keno yang ikut berlatih juga, akan tetapi ia dikalahkan dengan sekali cowel dan ia langsung terkapar di sana. Dan di dalam kuil si Jack ini berusaha menyesuaikan dengan lengan barunya. Sementara itu scene pun berganti ke makan malam yang dimana mereka semua sedang enjoy bersama. Tiba-tiba semua orang yang berada di sana menghina si Keno habis-habisan. Hal itu sontas membuat si Keno ini marah dan tiba-tiba tempat langsung hening seketika itu. Disusul dengan kekuatan Keno yang keluar, yaitu laser api dari mata sebelah kanannya. Dan ternyata mereka semua yang berada di sana sudah merencanakan hal itu. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan si Chloe ini yang sedang berlatih. Akan tetapi latihan itu seakan hanyalah sia-sia dikarenakan si Chloe ini yang belum benar-benar bisa mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba datanglah Raiden yang dimana Raiden ini menceritakan tentang si Chloe. Jadi itu sebenarnya si Chloe ini merupakan keturunan dari Hanzo Hazashi yang dimana di masa lalu si Hanzo ini dibunuh oleh Sub-Zero. Dan juga tanda naga yang dimiliki oleh Chloe bukanlah sembarangan tanda naga yang didapatkan begitu saja, melainkan itu sudah diwariskan dari Hanzo Hazashi. Lalu waktu yang sudah mulai mepet dan juga si Chloe yang tidak berujung mengeluarkan kekuatannya, pada akhirnya si Raiden pun membukakan portal untuk mengembalikan Chloe ke keluarganya. Sementara itu Sang-se ini sedang menyiapkan para petarungnya di mana ada Nitara, Reiko, Milena dan juga Kabal dan juga Sub-Zero. Di mana si Kabal ini mengatakan kepada Sang-se bahwasannya ia musuh dari si Keno di dunia manusia dan ia memiliki rencana untuk menghasut si Keno berpihak kepada mereka. Scene berganti ke kuil Raiden di mana kita diperlihatkan si Kabal yang sedang menghasut si Keno, di mana ia menawarkan tahta di bumi jikalau mereka menang dalam pertarungan kali ini. Hingga pada akhirnya Keno pun setuju dan ia pun berkata apa yang harus ia lakukan. Kabal menjelaskan bahwasannya Keno harus menghancurkan salah satu benda pusaka yang berada di dalam sana agar pelindung pembatas bisa hancur dan mereka bisa masuk ke dalam. Keno pun bergegas menghancurkan benda pusaka tersebut dan pada akhirnya ia pun berhasil. Pelindung pembatasnya sudah hancur, Sang-se bersama pasukannya pun dapat berhasil masuk ke dalam sana. Keno yang datang, ia pun dengan santainya berkata bahwasannya ia telah berkhianat dan ia aslinya sudah berpihak kepada Sang-se. Hingga pada akhirnya mereka semua pun langsung bertarung. Sementara itu kita beralih kepada Chloe yang dihampiri oleh salah satu petarung Sang-se yang bernama Goro. Di mana si Goro ini merupakan salah satu orang yang tidak pernah terkalahkan oleh musuhnya, hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Chloe bukanlah lawan yang sebanding. Chloe yang menyadari bahwasannya keluarganya dalam bahaya, ia pun terpaksa melawan Goro walau itu hanyalah sia-sia. Di mana si Chloe ini mendapatkan lemparan tonjokan dan juga double tonjokan hingga membuat ia ini tersungkur dan terkapar. Tidak sampai di situ, di mana si Chloe yang akan dibelah kedua badannya, tiba-tiba muncullah sang istri yang membacok si Goro dengan sangat amat, ya you know lah. Akan tetapi itu tidaklah berefek dikarenakan si Goro yang terlalu kuat dan ia langsung menghampiri sang istri dan nyawa sang istri dalam bahaya. Lalu Chloe yang sudah terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba kekuatannya pun muncul. Dan di sanalah patutnya si Goro untuk berhati-hati dikarenakan si Chloe ini yang sudah ngamuk edan dan ia akan membunuh si Goro dengan sangat amat sadis.
Hingga pada akhirnya Goro yang dikenal tidak pernah terkalahkan oleh musuhnya, akan tetapi ia harus menelan pahitnya kekalahan dan juga sekaligus mati di tempat. Begitu juga dengan Jack yang mendapatkan kekuatannya, yaitu lengannya bertransformasi. Tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi, yang dimana munculnya Raiden dan juga Claw bersamaan. Dimana Raiden berkata bahwasannya pertarungan Mortal Kombat akan dimulai dan mereka semua langsung dibawa untuk pergi ke tempat yang hampa. Akan tetapi yang berhasil teleportasi hanyalah si Jack dan juga Sonya. Sementara itu si Claw ini tidak jadi teleportasi dikarenakan ia yang dihalangi oleh Sub-Zero. Untungnya ada Kung Lao yang datang untuk membantu. Tanpa disangka Kung Lao tiba-tiba ditarik oleh Sangse dan jiwanya langsung diserap begitu saja dan ia pun tewas. Liu Kang yang melihat hal itu pun ia langsung histeris dan tiba-tiba mereka pun langsung diteleportasikan pergi dari tempat tersebut. Lalu pasti banyak pertanyaan di sini, bang kenapa nggak Raiden ikut aja dalam pertarungan Mortal Kombat, kan Raiden OP bang? Jadi tuh gini boy, para dewa itu tidak boleh ikut campur dalam pertarungan Mortal Kombat dan hanya boleh mendidik para muridnya. Dimana di sana mereka semua pun ingin balas dendam atas kematian Kung Lao. Tiba-tiba Raiden pun menghampiri si Claw dan ia memberikan kunai Hanzo Hazashi, yang dimana di kunai itu masih terdapat darahnya. Jikalau kunai ini dipakai, roh Hanzo akan ikut bertarung dengan si Claw. Di sana Claw juga mengusulkan kepada Raiden untuk mereka semua 1 lawan 1 aja dibandingkan setumpuk semua kayak tadi. Mereka semua yang setuju, pada akhirnya rencana pun dimulai. Dimana si Jack akan bertarung dengan Reiko, sementara Sonya akan bertarung dengan Keino. Sementara Liu Kang dan juga Claw akan berhadapan dengan Kabal dan juga Melina. Sementara Sub-Zero akan menjadi lawan terakhir oleh mereka semua. Hingga pada akhirnya pertarungan Mortal Kombat pun dimulai. Hey big boy. Yeah, these motherfuckers work. Sementara itu, Sonya yang sudah berhasil menang dan ia juga yang berhasil membunuh si Keno, tiba-tiba ia berhasil mendapatkan tanda naga. Lalu ia berteleportasi dengan bantuan Raiden menuju tempatnya si Claw. Setibanya di sana, ia pun langsung menembak mati si Melina hingga perutnya bolong. Hal itu cukuplah iuh dikarenakan Melina yang sudah gahar-gaharnya akan tetapi mati dengan sekali tembakan. Di sisi yang sama kita diperlihatkan keluarganya Claw yang ingin pergi dari rumahnya. Akan tetapi mereka ini dihampiri oleh Sub-Zero hingga ya you know lah. Setelah hal itu kita beralih kepada Claw yang tiba-tiba dihampiri oleh Sub-Zero, dimana Sub-Zero langsung menunjukkan gelang anaknya hingga si Claw ini terpancing dan langsung berlari mengejar Sub-Zero. Sesampainya di sana, si Claw pun melihat istri dan juga anaknya dengan keadaan pingsan, dan tiba-tiba ia pun diserang mendadak hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Hingga sampailah di titik dimana si Claw ini sudah terdesak dan ia tidak bisa berbuat apapun. Lalu ia pun ingat bahwasannya ia membawa kunai Hanzo Hazashi dan langsung bergegas menggunakan kunai tersebut. Sekilas tidak terjadi apapun dan tiba-tiba ya you know lah. Dimana itu benar-benar Hanzo Hazashi, yang dimana kata Raiden jikalau kunai ini dipakai, roh Hanzo Hazashi akan bertarung bersama kamu. Dan itu untungnya cukuplah worth it hingga pada akhirnya Hanzo Hazashi pun berkata bahwasannya ia bukanlah Hanzo kembali dan ia bernama Scorpion. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai.
Di lain sisi, Claw ini sedang berusaha menghancurkan balok es yang membuat keluarganya membeku. Di tengah-tengah pertarungan, Scorpion pun membantu si Claw dengan menghancurkan balok es yang membuat keluarganya membeku. Hal itu cukuplah berhasil dan membuat keluarganya si Claw ini kembali tersadar. Dan tidak lupa juga pertarungan masih berlanjut. Hingga pada akhirnya mereka pun menang dalam turnamen Mortal Kombat dan juga mereka yang berhasil membunuh Sub-Zero. Lalu Scorpion pun berterima kasih kepada Claw yang sudah membangkitkannya. Lalu ia pun mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke alam neraka. Setelah hal itu, Raiden bersama kawan-kawan yang lain pun tiba di sana. Tiba-tiba Sangse pun juga ikut datang di sana di mana ia berkata bahwasannya ini semua belumlah berakhir. Dan Sangse juga mengatakan lagi bahwasannya ia akan datang dengan jumlah pasukan yang tidak terhitung demikian. Lalu ia pun pergi membawa Goro dan juga Sub-Zero. Setelah kepergian Sangse, Raiden pun berkata kepada mereka semua untuk mengumpulkan orang yang memiliki tanda naga kembali. Film diakhiri dari Raiden yang berkata ke mereka semua bahwasannya mereka harus tetap waspada dikarenakan musuh bisa menyerang kapanpun. Dan film Mortal Kombat tahun 2021 pun tamat cuy. Bagi kalian yang nanya bang kok uploadnya lama, ya seperti biasalah kesibukan duniawi. Dan juga kalau gue ada kesalahan bisa kalian koreksi di kolom komentar, soalnya kolom komentar itu besar tapi janganlah kalian berkata toksik soalnya ini sedang bulan Ramadan. Ya udah gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue yang pengen stay to the santuy. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay to the santuy atau bahasa Indonesianya tetap pada posisi santuy.